Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang definisi usulul fikhi sebagai nama sebuah disiplin ilmu. Usulul fikhi istilahan ialah usulul fikhi istilahan secara terminologi atau secara istilah teknis di dalam ilmu usulul fikhi. Wa amma ta'rifu usulil fikhi dan adapun definisi usulul fikhi istilahan secara istilah, secara terminologi, ba'da'an syarat setelah menjadi apa usulul fikhi laqaban ialah gelar, laqaban ialah gelar wa alaman dan nama, alal fannil makhsusi atas disiplin khusus, alal fannil makhsusi atas disiplin yang khusus, faqad urifa maka ialah sungguh telah didefinisikan apa usulul fikih bita'arifa dengan definisi-definisi kathiratin yang banyak. Definisi usulul fikih sebagai sebuah nama dari disiplin ilmu tertentu, maka definisinya ini banyak. Ini menurut musannif ya, Syekh Muhammad Hasan Hitu. Min ashmaliha ialah di antara paling holistiknya, paling mencakupnya ta'arif katsirah, ialah di antara paling holistiknya ta'arif katsirah, annahu adapun sesungguhnya usulul fikhi, annahu adapun sesungguhnya apa usulul fikhi, ma'rifatu dalailil fikhi ialah mengetahui dalil-dalil fikih ijmalan secara global. Wa kaifiyati, ini kaifiyati ini karena ini ataf kepada dalail ya. Wa kaifiyatil istifadati dan cara mengambil manfaat atau mengambil faidah, wa kaifiyatil istifadati dan cara mengambil faidah minha dari dalailil fikhi, wa halil mustafidi dan keadaan atau sifat, kalau sekarang dikenal dengan kualifikasi hal ini. Wa halil mustafidi dan keadaan al mustafid, orang yang mengambil faidah dari dalailul fikhi. Ini adalah definisi usulul fikhi, yaitu ma'rifatu dalailil fikhi ijmalan, mengetahui dalil-dalil fikih yang bersifat global, yang bersifat umum, dan juga mengetahui cara mengambil manfaat, mengambil faidah dari dalailul fikih itu, dan juga mengetahui keadaan, kualifikasi, sifat dari al-mustafid atau al-mujtahid. Ini al-mustafid yang dimaksud di sini adalah al-mujtahid. Nah, tiga unsur ini yang disebut dengan usulul fikih, yaitu ma'rifatu dalailil fikih ijma'lan, ma'rifatu kaifiyatil istifadati min dalailil fikih ijma'lan, wa ma'rifatu halil mustafid. Wadzalika dan adapun hal tersebut ma'rifatu dalailil fikhi ila akhirih,
Kama arifati anna mutlaqal amri lil wujubi ialah seperti mengetahui sesungguhnya apapun perintah lil wujubi ialah untuk kewajiban. Lil wujubi ialah untuk kewajiban. Mutlak yang dimaksud di sini adalah at-tajarrud anil qarinah, yaitu tidak ada qarinah. Tidak ada qarinah tertentu yang memalingkan amar ini dari lil wujub, dari bermakna wajib. Ini disebut dengan mutlak. Nah, saya artikan mutlak ini dengan makna apapun, apapun perintah. Yaitu perintah yang tidak terikat dengan korinah-korinah tertentu. Wadzalika dan adapun hal tersebut ma'rifatu dalailil fikih lahiri ka ma'rifati ialah seperti mengetahui sesungguhnya apapun perintah lil wujubi ialah untuk wajib atau untuk kewajiban. Wa mutlaqan nahi dan apapun larangan litahrimi ialah untuk haram, untuk keharaman. Wa anna aqwalan nabi dan sesungguhnya apa perkataan-perkataan nabi atau sabda-sabda nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu dan tindakan-tindakan nabi wal ijma'a dan ijma' wal qiyas dan qiyas wa ghaira dzalika dan selain hal tersebut aqwalan nabi ila akhirih minal adillatil ijmaliyati yaitu dari dalil-dalil yang bersifat global hujjatun ialah dalil syar'iyatun yang bersifat syar'i yang bersifat syariat ya. Ini pengetahuan kita terhadap mutlaqul amri lil wujub, mutlaqun nahyi lit tahrim, aqwalun nabi hujjatun syar'iyyah, af'alun nabi hujjatun syar'iyyah, al ijma'u hujjatun syar'iyyah, al qiyas hujjatun syar'iyyah dan lain-lainnya ini disebut dengan usulul fikih. Pengetahuan kita tentang hal ini disebut dengan usulul fikih. Fal mu'tabaru maka adapun yang diperhitungkan, maka adapun yang diperhitungkan fi hakil usuli di dalam pandangan usuli, di dalam hak usuli seorang ahli usul, ma'rifatud dalaili ialah mengetahui dalil-dalil min haitsul ijmalu dari segi global. Min haitsul ijmalu dari segi global. Wahada dan adapun ini min haitsul ijmal. Wahada dan adapun ini min haitsul ijmal. Qaidun ialah ikatan atau ketentuan. Qaidun ini biasa diterjemahkan dengan ikatan atau ketentuan. Wahada dan adapun ini min haitsul ijmalu qaidun ialah ketentuan atau ikatan. Yukhriju yang mengeluarkan apa qaid ma'rifataha terhadap mengetahui dalail min haitsu tafsilu dari segi at-tafsil perincian. Di qaid min haitsul ijmal ini mengeluarkan pengetahuan terhadap dalailul fikih cuman bukan dari segi ijmalnya tapi dari segi tafsilnya. Maka ini tidak disebut dengan usulul fikih. Fa innahu maka sesungguhnya ma'rifatuha min haitsu tafsil fa innahu maka sesungguhnya apa ma'rifatuha min haitsu tafsil min amalil faqihi ialah sebagian di antara tugas al-faqih, orang yang ahli fikih. Al-faqih ini adalah ahli fikih. Kalau mengetahui dalil-dalil fikih dari segi perinciannya, ini bukan tugas usuli, tapi tugas dari seorang faqih. Tugas seorang usuli itu hanya mengetahui dalil-dalil fikih min haitsul ijmal, dari segi globalnya saja. Artinya mengetahui dalil-dalil fikih global, nah, bukan perincian. Wadzalika
Dan adapun hal tersebut ma'rifatuha min haitsu tafsil, wadzalika dan adapun hal tersebut ma'rifatuha min haitsu tafsil kal ilmi ialah seperti mengetahui bi anna salata dengan sesungguhnya apa salat fi qoulihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu wa aqimus shalah dan mendirikanlah kalian as-salata pada salat, atau menegakkanlah kalian as-salata pada salat. Wajibatun ialah wajib. Wa anna zina dan sesungguhnya apa zina fi qoulihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, wala taqrabu zina yaitu wala taqrabu zina, wala taqrabu zina dan jangan mendekati kalian azina pada zina, haramun ialah haram. Wa anna riba dan sesungguhnya apa riba fi qouli ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, wa ahallallahu dan menghalalkan Allahu siapa Allah al-bai'a terhadap jual beli, wa harrama dan mengharamkan siapa Allah ar-riba terhadap riba, haramun ialah haram, haramun ialah haram. Nah, pengetahuan terhadap dalil-dalil ini disebut dengan ya bukan disebut ya, tapi ini adalah tugas seorang fakih. Pengetahuan kita terhadap dalil-dalil ini tidak disebut sebagai usulul fikhi, melainkan ini adalah tugas dari seorang fakih, dari seorang ahli fikih. Kenapa? Karena dalil-dalil ini bersifat perincian atau berkaitan dengan kasus-kasus tertentu. Wa aqimus shalah ini dalil fikih yang hanya berkaitan dengan sholat saja. Wala taqrabu zina ini dalil fikih, cuman berkaitan dengan zina saja. Wa ahallallahu al-bai'a ini adalah dalil fikih yang hanya berkaitan dengan jual beli dan juga berkaitan dengan riba. Nah, pengetahuan kita terhadap dalil-dalil ini tidak termasuk usulul fikih. Wal farqu dan adapun perbedaan bainad dalilil ijmali di antara dalil ijmali global wa dalil tafsili dan dalil tafsili perincian atau spesifik ya. Tafsili ini kadang diterjemahkan dengan dalil spesifik. Kenapa disebut dengan dalil spesifik? Yaitu karena berkaitan dengan kasus-kasus spesifik, kasus-kasus tertentu, kasus-kasus khusus. Annad dalilal ijmaliyah ialah, ini menjadi khabar dari wal farqu. Annad dalilal ijmaliyah ialah sesungguhnya apa dalil global, la yata'allaku ialah tidak berkaitan apa ad-dalil al-ijmali bijus'iyatin dengan kasus parsial muayyanatin yang tertentu, bihilafid dalil tafsili dengan menyelisihi dalil yang bersifat spesifik atau perincian. Jadi perbedaan antara dalilul ijmali dan ad-dalilul tafsili, kalau ad-dalilul ijmali itu tidak berkaitan dengan kasus khusus, kasus tertentu, melainkan sifatnya itu global, umum, berkaitan dengan semua hal. Sementara kalau dalil at-tafsili, ad-dalil at-tafsili berkaitan dengan kasus tertentu, kasus khusus, dan tidak bisa ditarik kepada kasus yang lain. Faqauluhu ta'ala maka adapun firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, wa aqimus salata yaitu wa aqimus salah khasun ialah khusus bis salati dengan salat, la ala qatalahu tidak ada apa keterkaitan atau hubungan, lahu bagi qauluhu Ta'ala wa aqimus salah tidak ada keterkaitan biz zakati dengan zakat, wala bil haji dan juga bukan dengan haji, wala bil haji dan tidak dengan haji. Wa qauluhu ta'ala dan adapun firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu wa atu zakah khasun ialah khusus biz zakati dengan zakat, la ala qatalahu tidak ada apa keterkaitan atau hubungan, lahu bagi qauluhu ta'ala wa atu zakah bis sholati dengan sholat, wala bil haji dan tidak dengan haji. Jadi hanya khusus pada kasus tertentu saja. Ini disebut dengan ad-dalil at-tafsili.
Walidzalika, dan karena hal tersebut, yaitu khosun, walidzalika, dan karena hal tersebut khosun, khusus, sumia dinamakan apa ad-dalil at-tafsili, dalilan terhadap dalil tafsilian yang bersifat perincian atau spesifik. Li'annahu, karena sesungguhnya apa ad-dalil at-tafsili khosun ialah khusus bijuz'iyatin dengan kasus parsial muayyanatin yang tertentu. La ala kota lahu, tidak ada apa hubungan atau keterkaitan lahu bagi ad-dalil at-tafsili biwairiha dengan selainnya juz'iyatin muayyanah, biwairiha dengan selainnya juz'iyatin muayyanah. Bihilafi qaulina, dengan menyelisihi perkataan kita, yaitu al-amru lil wujub. Adapun perintah lil wujubi ialah untuk wajib. Ialah untuk wajib. Fa innahu, maka sesungguhnya qauluna al-amru lil wujub la ta'alluqa, ialah tidak ada apa keterkaitan bihi dengan qauluna al-amru lil wujub bijuz'iyatin dengan kasus parsial muayyanatin yang tertentu. Wa innama, dan hanya saja huwa, adapun qauluna al-amru lil wujub syamilun, ialah mencakup likulli amrin, terhadap semua atau seluruh perintah. Berbeda kalau dengan al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub ini adalah kaidah umum yang berlaku kepada semua perintah, tidak khusus kepada perintah tertentu saja. Nah, al-amru lil wujub ini disebut dengan ad-dalilul ijmali. Fahuwa, maka adapun qauluna al-amru lil wujub yashmalu, ialah mencakup apa qauluna al-amru lil wujub qaulahu ta'ala, terhadap firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah wajahidu fillah, dan berjihadlah kalian fillahi, di jalan Allah. Wattaqullah, dan takwalah kalian Allah, kepada Allah. Wa ghairu dzalika, dan selain hal tersebut, wa aqimus shalah ila akhirih, minal awamiri, yaitu dari perintah-perintah, fahaitsuma wa ghairi dzalika minal awamiri, dan ini atof kepada qaulahu ta'ala wa aqimus shalah, yaitu ya. Wa ghairu dzalika, dan selain hal tersebut, wa aqimus shalah ila akhirih, minal awamiri, dari perintah-perintah. Fahaitsuma, maka dimanapun wajadna, menemukan kita sigatal amri, terhadap bentuk kata amar, kata perintah, fi kalami syar'i, di dalam teks syari, yaitu orang yang memberikan yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fi kalami syar'i, di dalam teks syari, hamalnaha, maka membawa kita atau mengarahkan kita terhadap sigatal amri alal wujubi, atas wajib, alal wujubi, atas wajib. Haitsu, sekiranya la qarinata, tidak ada apa indikasi atau indikator ya. Haitsu la qarinata, sekiranya tidak ada apa indikator, tasrifuhu, yang memalingkan apa qarina, yang memalingkan apa qarina, hu terhadap al-amru, terhadap amar, hu terhadap al-amru, anhu dari al-wujub, anhu dari al-wujub. Kalau tidak ada qarina yang memalingkan perintah itu dari wujub, maka setiap perintah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu harus kita bawa, harus kita arahkan kepada makna wajib. Itu maksudnya. Fadalilul ijmali, maka adapun dalil global, la ala qatalahu, ialah tidak ada apa hubungan atau keterkaitan lahu bagi ad-dalilul ijmali bil juz'iyati, dengan kasus-kasus parsial, bihilafid dalilit tafsili, dengan menyelisihi dalil at-tafsili spesifik atau perincian. Fa innahu, maka sesungguhnya apa ad-dalilut tafsili yadullu, ialah menunjukkan apa ad-dalilut tafsili ala juz'iyatin, atas kasus parsial muayyanatin yang tertentu. Wa yata'allaqu, dan berkaitan apa ad-dalilut tafsili biha dengan juz'iyatin muayyanah. Wa la yata'addaha, dan tidak melewati apa ad-dalilut tafsili ha terhadap juz'iyatin muayyanatin
ila juz'iyatin ukhra pada kasus parsial yang lain. Wa amma kaifiyatul istidlali dan adapun cara mengambil dalil, ini al-istidlal ini pengambilan dalil, maksudnya berdalil ya. Wa amma kaifiyatul istidlali dan adapun cara pengambilan dalil biddalailil ijmaliyati dengan dalil-dalil global, wahia dan adapun kaifiyatul istidlal al-faqratus tsaniyatu ialah pilar kedua fi ta'rifi usulul fikhi di dalam definisi usulul fikhi. Definisi usulul fikih ini kan terdiri dari 3 unsur. Pertama, ma'rifatu dalailil fikih ijmalan. Kedua, kaifiyatil istidlali biha. Ketiga, halil mustafid. Ada 3 pilar yang membentuk definisi dari usulul fikih. Nah, kaifiyatul istidlal ini merupakan pilar kedua atau bagian kedua. Fal muradu maka ialah adapun yang dimaksudkan biha dengan kaifiyatul istidlal. Kaifiyatus timbatil ahkami ialah cara menggali hukum-hukum asyariyati yang bersifat syariat, minha dari ad-dalailul ijmaliyati halata arudiha pada saat bertentangannya atau pada saat berkontradiksinya ad-dalail al-ijmaliyah. Jadi ada satu kondisi di mana dalailul ijmaliyah ini terjadi kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lain. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dan cara kita berdalil dengan dalailul ijmaliyah yang saling bertentangan ini? Nah, ini yang dibahas juga di dalam ilmu usulul fikih. Contohnya, wadzalika dan adapun hal tersebut halat ta'arudiha, wadzalika dan adapun hal tersebut halat ta'arudiha ka ta'arudil khasi, ialah seperti bertentangannya lafadz khas wal ami dan lafadz am. Bagaimana ketika ada lafadz khas dan lafadz am ini bertentangan? Bagaimana cara kita mengambil dalil dari dalil khas dan dalil am yang saling bertentangan ini? Maka ini dipelajari di dalam usulul fikih. Fa innahu maka sesungguhnya sya'an yuqaddamu didahulukan al khasu apa lafadz khas alal ami atas lafadz am. Li'anna dalalatal khasi karena sesungguhnya apa penunjukan lafadz khas qat'iyatun ialah pasti, wa dalalatal ami dan penunjukan lafadz am dhanniyatun ialah dhanniyah bersifat dugaan kuat. Bersifat pasti kalau qat'iyah, kalau dhanniyah bersifat dugaan kuat. Ini juga dipelajari di dalam usulul fikih. Nanti secara rinci akan ada bab tersendiri terkait masalah ta'arud. Yang dimaksud dengan dalalatul khas qat'iyah ini adalah penunjukan lafadz khas terhadap afrodnya, individu-individu yang dicakup oleh makna lafadz khas ini qat'i pasti. Sementara penunjukan lafadz am terhadap afrodnya ini dhanni, bersifat dugaan kuat. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan untuk ditakhsis. Nah, secara terperinci nanti akan dibahas di babnya tersendiri. Wa ta'arudin nasi dan bertentangannya lafadz annas ma'al zahiri beserta lafadz zahir. Nanti apa itu lafadz nas, lafadz zahir ini akan dijelaskan secara jelas, secara terperinci di babnya. Fa innahu maka sesungguhnya sya'an yuqaddamu didahulukan an-nasu apa lafadz nas ala zahiri atas lafadz zahir linafsis sababi karena sebab itu sendiri atau karena sebab yang sama. Apa yang dimaksud dengan sebab yang sama? Yaitu li'anna dalalatan nasi qat'iyatun wa dalalatu zahir dhanniyatun. Wa ta'arudil mutawatiri dan bertentangannya teks mutawatir atau nas mutawatir ma'al ahadi beserta nas ahad.
Fa innahu maka sesungguhnya sya'an yuqaddamu didahulukan al-mutawatiru apa nas yang mutawatir alal ahad di atas nas yang ahad. Wali nafsi sababi aidon dan karena sebab itu sendiri aidon juga atau sebab yang sama. Yang dimaksud dengan sebab yang sama ini juga yaitu li'anna dalalatal mutawatiri qat'iyatun wa dalalatal ahadi dhanniyatun. Alama alama ini alama atas apa? Nah, ini sebagai apa sebagaimana ini artinya demikian. Alama atas apa sana'rifuhu yang akan mengetahui kitahu terhadap ma fi mabahizi ta'aduli wa tarjihi di dalam pembahasan-pembahasan at-ta'adul wa tarjih. Di nanti ada bab khusus yang membahas terkait at-ta'adul wa tarjih. Wa amma halul mustafidi dan adapun keadaan al-mustafid yaitu orang yang mengambil faidah yang dimaksud di sini adalah al-mujtahid. Fal muradu maka ialah adapun yang dimaksudkan bihi dengan halul mustafid ma'rifatu ahwali wa sifatil mujtahidi ialah mengetahui keadaan-keadaan wa sifatil mujtahidi dan sifat-sifat al-mujtahid alladzi yang duru melihat atau menalar siapa al-mujtahid fil adillati di dalam dalil-dalil wa yurajjihu dan mengunggulkan. Ya, yurajjihu ini artinya mengunggulkan. Ada yang memaknai atau mengartikan memprioritaskan. Ya, ini lebih tepatnya memprioritaskan. Ya, kalau dalam bahasa sekarang itu memprioritaskan. Wa yurajjihu dan memprioritaskan siapa al-mujtahid ba'daha terhadap sebagian al-adillah ala ba'diha atas sebagian al-adillah al-akhari yang lain. Wa yadkhulu dan masuk fi hadzal mabhasi di dalam pembahasan ini aidon juga apa yang masuk ahwalul muqallidi apa keadaan al-muqallid orang yang mengikuti pendapat mujtahid. Ini disebut dengan muqallid. Istitradan dengan susulan atau sebagai pembahasan sisipan tambahan atau susulan. Istitrad ini sebagai pembahasan sisipan ya atau susulan. Ini disebut dengan istitrad. Istitradan sebagai pembahasan susulan atau sisipan, tambahan bisa juga. Li'annal bahsa karena sesungguhnya apa pembahasan an halil mujtahidi tentang keadaan al-mujtahid yaqtadhi ialah menuntut apa al-bahsu an halil mujtahid al-bahsa untuk membahas an halil muqallidi tentang keadaan al-muqallid. Kenapa ahwalul muqallid ini juga dibahas di dalam usul fikih? Karena pembahasan tentang halul mujtahid ini menuntut untuk membahas halul muqallid. Karena keadaan manusia itu hanya ada dua, yaitu mujtahid dan muqallid. Tidak ada pilihan ketiga. Sehingga apabila menyebutkan yang satu, yaitu muqallid, maka berimplikasi untuk menyebutkan yang satunya lagi, yaitu ini kebalik ya. Sehingga membahas mujtahid itu berimplikasi pada membahas muqallid. Karena hanya ada dua pilihan ini. Orang itu hanya ada dua pilihan, yaitu sebagai mujtahid dan sebagai muqallid. Kalau tidak mujtahid ya muqallid. Kalau tidak muqallid ya mujtahid. Tidak ada pilihan ketiga. Sehingga ketika membahas mujtahid, maka secara otomatis menuntut untuk membahas muqallid. Ini yang dimaksud dengan yattadil bahtha an halil muqallid. Wal khulasatu dan adapun ringkasan anna usulal fikih ialah sesungguhnya apa usul fikih yashtamilu ialah mencakup apa usulul fikih ala salasati umurin atas tiga perkara yaitu dalailil fikih al-ijmaliyati dalil-dalil fikih yang bersifat global kaifiyatil istifadati minha cara mengambil faidah atau mengambil manfaat bisa juga
Kaifiyatil istifadati, cara mengambil faedah minha dari dalailil fikhi al-ijmaliyah. Halil mustafidi, keadaan orang yang mengambil faedah. Wasifatihi, dan sifat al-mustafid. Wasifatihi, dan sifat al-mustafid. Yang dimaksud dengan al-mustafid di sini adalah al-mujtahid. Demikian pembahasan terkait ta'rif usulul fikih sebagai sebuah nama dari disiplin sebuah ilmu. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.